لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, melanjutkan kembali pembahasan kita, pengawasan kita di dalam kitab Sabilul Ibtikar wal I'tibar yang disusun oleh beliau Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Di mana kita sampai kepada apa yang disebutkan atau yang disampaikan oleh beliau, qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa alam anna tulal umri fi ta'atillahi ta'ala mahbubun wa marghubun fihi wa muraghhabun fihi. Qala alaihi salatu wassalam khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Wa qala alaihi salatu wassalam la yatamannayanna ahadukumul mauta imma muhsinun fal'allahu yazdad wa imma musi'un fal'allahu yasta'jib ayyatub wa ya'tadir ila akhirih. Masih membahas terkait dengan kehidupan manusia di dalam akan kehidupan dunia. Dari semenjak dilahirkan oleh ibunya hingga diwafatkannya dan berpindahnya dirinya ke dalam akan kehidupan akhirat. Dan Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan wa'alam dan ketahuilah anna tulal umri, bahwasanya panjangnya umur fi ta'atillahi ta'ala, di dalam ketaatan, panjangnya umur yang itu diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu perkara yang mahbub, sesuatu perkara yang dicinta, yang disuka, yang diharap, muraghabun fihi, dan perkara yang diharapkan, yang diinginkan. Di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan baik daripada amal perbuatannya. Dan ini jawaban Rasulullah ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah, ayun nas khair, siapa orang yang paling baik? Maka dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh, yang Allah berikan panjang umur di dalam kehidupan dunianya, wa hasuna amaluh, dan dia isi itu panjang umurnya tersebut, usianya yang panjang tersebut, dia isi, dia manfaatkan, dia pergunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini orang yang terbaik. Sebaliknya, orang yang diberikan panjang umur oleh Allah akan tetapi buruk amal perbuatannya, maka mereka adalah orang-orang yang paling buruknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang tersebut tanya lagi, wa ayyun nas syarr, dan siapa akan orang yang paling buruk? Ayyun nas syarrun, siapa akan orang yang paling buruk? Maka dijawab oleh Rasulullah, man tala umruhu wa sa'a amaluh, orang yang panjang umurnya tapi bejat akan kelakuannya, tapi jelek daripada akan perbuatannya. Ini orang yang buruk. Nah itu, panjang umur sesuatu hal yang diharap, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang kita pinta kepada Allah. Tetapi yang patut diingat, panjang umur yang diharap, yang disuka, itu adalah ketika panjangnya umur tersebut dimanfaatkan, dipergunakan, diisi dalam ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Itu baru yang diharap. Tapi kalau panjang umur
dengan diisi kemaksiatan, panjang umur, tapi diisi dengan akan kelalaian, panjang umur, tapi diisi dengan dosa, wal'iyadzubillah, maka itu menjadikan suatu hal yang tidak baik, yang menjadi hal yang tidak bagus, menjadi akan hal yang sangat buruk. Maka kuncinya di sini adalah bagaimana kita mempergunakan, bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita memaksimalkan daripada waktu kita, umur kita di dunia ini untuk taat, takwa, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang poinnya. Rasul mengatakan man tala umruhu, bukan sampai seperti di situ saja, bukan hanya yang panjang umurnya saja, tapi wa hasuna amaluh, dan baik akan amal perbuatannya. Dan kemudian waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah pun juga telah bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Janganlah salah seseorang daripada kalian itu mengharapkan untuk mati. Jangan salah seseorang daripada kalian itu angan-angan untuk mati. Apalagi kalau hanya karena putus cinta. Apalagi dengan hanya hal-hal perkara yang sepele. Terus ingin mati, aku rasanya seneng, aku gak bosan urip aku, dan lain sebagainya. La yatamannayanna ahadukumul mauta. Jangan salah seseorang dari kalian itu mengharapkan untuk mati. Imma muhsinun fala'allahu yazdad. Karena bisa jadi, mungkin saja itu akan adalah orang yang muhsin, yang baik. Hingga ketika diberikan akan panjang umur, fala'allahu yazdad, menjadikan kebaikannya itu semakin bertambah. Sapa weruh awakmu iki didadekno wong apik, hingga dengan umur yang panjang akan bertambah itu daripada kebaikannya. Atau wa imma musi, atau bisa juga, mungkin juga dia adalah orang yang buruk, yang mana ketika diberikan panjang umur, fala'allahu yasta'tib, ai yatub wa ya'tadir. Yasta'tib ai mungkin saja dia itu bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Mungkin saja orang itu adalah orang yang baik, yang mana dengan diberikan panjang umur akan semakin bertambah kebaikannya. Atau orang tersebut adalah orang yang jelek, orang yang buruk, orang yang bejat, orang yang ahli maksiat, misal katakan ahli dosa, pun juga jangan untuk ngarep mati. Sak bejat-bejatnya, sak jelek-jeleknya, jangan untuk berharap mati. Kenapa? Karena mungkin saja, siapa tahu ketika diberikan di dalam akan umur yang Allah berikan, di dalam kesempatan hidup yang Allah karuniakan, dia bisa tersadar, mungkin saja nanti tersadar, hingga dia bertaubat, hingga dia beristighfar, hingga dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi bulan depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di pekan depan. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, bahkan kita tidak tahu ini 5 menit lagi yang akan terjadi, kita tidak tahu. Nah, maka selalulah berusaha untuk menggapai akan kebaikan. Dan siapa tahu Allah itu akan memberikan kebaikan dengan umur yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan berharap untuk mati. Sesulit, sesusah apapun daripada akan kehidupan, jangan mengharap mati atau berusaha malah untuk bunuh diri. Ya, ngarep aja dilarang sama Rasulullah. Ngarep, mengharap untuk mati saja ini diperingati atau dipenging oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena sebaik-baiknya itu akan kembali lagi, orang ini dalam perjalanan hidupnya di dunia tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya di waktu yang akan datang. Maka berusaha kita untuk selalu mendapatkan, menggapai, memperoleh perkara-perkara yang baik. Kemudian illa annahu alaihi salatu wassalam qad ista'adha minar raddi ila ardhil umuri. Hanya saja yang namanya panjang umur bagus. Panjang umur ini baik. Panjang umur itu sesuatu hal yang diinginkan. Panjang umur itu sesuatu hal yang diharap, apalagi kalau diisi dengan ketaatan kepada Allah. Hanya saja
Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta perlindungan kepada Allah, hanya saja annahu, bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam, kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, qad ista'adha, telah meminta perlindungan, minar raddi, daripada dikembalikan, ila ardhalil umuri, kepada akan umur ataupun kehidupan yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling bawah. Apa itu keadaan ataupun umur kehidupan yang jelek ataupun yang buruk? Yaitu adalah al-kharafu wa ittirabil akal, yaitu kepikunan serta goncangnya, goyangnya ini daripada akal pikiran yang biasa, yang umum menimpa kepada orang yang sepuh, yang umum yang menimpa kepada akan orang yang sudah lanjut usia. Nah, itu yang Rasulullah minta perlindungan kepada Allah dari hal tersebut. Bukan menghindar daripada panjang umur, enggak. Panjang umur bagus, panjang umur baik. Tapi yang Rasulullah tekankan di dalam permohonan kepada Allah adalah meminta perlindungan daripada kejelekan, keburukan di dalam akan kehidupan ketika di masa tua. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kama taqaddam, seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, bagaimana umumnya remeknya orang ketika lanjut usia, bagaimana akan remeknya orang ketika sudah memasuki usia sepuh. Bukan hanya pikiran, bukan hanya akal, bahkan badan pun berkurang daripada kekuatan. Nah, itu yang diminta. Itu yang Rasulullah meminta perlindungan daripada hal tersebut. Seperti yang juga kita singgung di waktu yang telah lalu, daripada doanya para salaf adalah Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaitana atau ma ahyaitana. Ya Allah, biarkan kami ini menikmati daripada pendengaran kami, penglihatan kami, dan juga akan kekuatan badan tubuh kami selama Engkau memberikan hidup, selama Engkau memberikan daripada umur kepada diri kami. Ketika kami Engkau berikan daripada usia yang panjang, usia hingga usia tua, hingga usia sepuh, hingga lanjut usia, dipertahankan ini daripada nikmat-nikmat, fungsi-fungsi panca indera ataupun juga tubuh ini. Supaya tidak kembali remek seperti halnya yang menimpa kepada umumnya orang-orang yang berlanjut usia tadi itu. Baik. Wa khairul umuri barakatuhu. Dan sebaik-baiknya umur adalah keberkahan. Umur yang di situ disertai dengan keberkahan, wa taufiqu fihi, dan taufik di dalamnya, lil a'mal salihah, untuk beramal dengan amal saleh, wal khairat al khasah wal 'amah, serta taufik untuk melakukan amal-amal kebaikan, baik yang khusus ataupun yang umum. Nah, memang panjang umur itu sesuatu hal yang bagus. Tapi yang paling baiknya akan umur itu adalah umur yang barokah, yang itu disertai dengan taufik, hidayah, inayah dari Allah untuk selalu beramal saleh dan juga beramal dengan amal-amal kebaikan. Itu sebaik-baiknya umur. Mau yang panjang ataupun yang pendek. Mau yang panjang umurnya ataupun yang pendek umurnya, sebaik-baik umur adalah keberkahan, yang ada keberkahan di dalamnya. Maka itu kembali lagi kepada hadisnya Rasulullah itu, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Bukan cuma sekedar panjang umur, tapi yang baik. Karena kalau panjang umur tapi jelek, alias tidak adanya barakah, tidak adanya taufik, tidak adanya hidayah, tidak adanya akan inayah, maka itu menjadi keburukan, menjadi bala, menjadi musibah. Tapi kalau panjang umurnya, yang dipergunakan di dalam ketaatan kepada Allah, ini yang menjadikan daripada akan nikmat. Yang artinya umur yang paling istimewa itu adalah ketika disertai keberkahan, serta disertai dengan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad yubarikullahu li ba'di ibadihi al-mustafaini fi a'marihim al-qasirah hatta takuna akthara khairan wa a'amma naf'an min a'mari ghairuhum at-tawilah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yubarik li ba'di ibadihi, memberikan akan keberkahan kepada hamba-hamba pilihannya, fi a'marihimil qasirah, di dalam umur mereka yang pendek. Allah telah memberikan keberkahan kepada sebagian hamba-hambanya dengan umur mereka yang pendek. Alias
ada dan banyak di antara hamba-hamba Allah yang mereka itu umurnya pendek, mereka usianya singkat. Tetapi Allah berikan keberkahan di dalam umurnya yang pendek, usianya yang singkat tersebut, hatta hingga mana takuna aktsara khairan, hingga kebaikannya lebih banyak. Wa amma naf'an, dan manfaat dari mereka itu lebih menyeluruh, lebih meluas min a'mari ghairihim at-tawilah, daripada akan a'mari ghairihim, daripada akan umur-umur yang lainnya at-tawilah yang lebih panjang. Jadi ada daripada beberapa hamba yang Allah berikan pendek umur tapi barokah, hingga kebaikan dan manfaat dari mereka itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih merata, jauh lebih menyeluruh daripada dibandingkan dengan orang-orang yang panjang umurnya. Ini panjang umurnya, tapi manfaatnya, misal katakan, manfaat kebaikan cuma 10%. Sedangkan yang ini pendek umurnya, tapi manfaat kebaikan yang dihasilkan olehnya itu lebih dari 10%, 50%, bahkan ada yang sampai 100% kebaikan, lebih banyak. Ibaratnya kalau bahasa kita, iki dawa umure tapi kalau manfaatnya, iki dilu tapi manfaatnya begitu luar biasa. Nah, jadi ini juga memahamkan kepada kita, intinya itu umur itu bukan pada panjang pendeknya, tapi bagaimana keberkahan yang ada di dalamnya. Itu yang menjadikan. Karena belum tentu orang yang panjang umurnya itu orang yang baik. Dan belum tentu orang yang pendek umurnya itu adalah orang yang buruk. Nah, dan Rasulullah kan mengatakan, man tala khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu, sebaik-baiknya orang di antara kalian yang panjang umurnya dan baik amalannya. Loh, yang panjang umurnya. Iya. Tapi jangan perhatikan, jangan cuma fokus pada panjang umurnya, tapi fokuslah pada poin yang berikutnya, yaitu hasuna amaluh, baik amalannya. Maka di sini Rasulullah bukan memutlakkan yang terbaik itu adalah yang panjang umur. Nah, tapi yang terbaik itu adalah yang panjang umur dan baik amalannya. Ini yang poin utamanya itu adalah yang baik amalannya. Maka kalau orang panjang umurnya tapi jelek daripada perbuatannya, maka itu menjadi keburukan. Maka juga orang yang pendek umurnya tapi baik amalannya, itu adalah orang yang juga adalah orang yang baik, yang bagus. Sing paling nemen, sing paling tewur adalah yang pendek umurnya, bejat akan ke kelakuan itu sudah itu. Nah, maka di sini yang poinnya, kembali lagi, poin umur itu bukan panjang pendeknya, tapi poin utamanya adalah barokah, keberkahan yang ada di dalam, dan Allah itu sudah memberikan daripada keberkahan bagi mereka yang pendek umurnya tetapi luas daripada kebaikannya, banyak daripada akan manfaatnya, bahkan melebihi daripada orang-orang yang panjang umurnya. Siapa itu? Contohnya diantaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, misal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Misal contoh satu, Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i fa innahu lam yablugh minal umri illa 54 sanah. Imam Syafi'i umurnya itu cuman 54 tahun. Illa 54, cuman 54 tahun. Meninggalnya kan Al-Imam Asy-Syafi'i itu di umur 54 tahun. Ibaratnya dia pendek gitu loh. Karena beliau Al-Imam Asy-Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah dan meninggal tahun 204 Hijriah. Lahir 150 Hijriah dan meninggal wafat tahun 204 Hijriah. Maka ketika meninggal itu usianya kurang lebih 54 tahun Imam Syafi'i. Tapi sampai detik ini kita rasakan daripada keberkahannya. Kita rasakan itu daripada barokahnya. Kita rasakan itu daripada akan ilmunya. Kita rasakan itu daripada akan kebaikannya dan seterusnya. Padahal sekarang 1448, berarti sudah 1200 tahun lebih. Enggak, tapi masih kebaikan itu mengalir sampai ke diri kita. Atau pendek umur, tetapi barokah dan memberikan manfaat yang begitu luar biasa. Yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wal Imam Hujjatul Islam.
yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Maksudnya Al-Imam Hujjatul Islam adalah Al-Imam Al-Ghazali. Tufiya walahu minas sinni 55 sanah. Beliau meninggal dalam usia 55 tahun. Imam Ghazali meninggal di usia 55 tahun. Pendek itu ukurannya, tetapi barokahnya akan Al-Imam Al-Ghazali begitu luar biasa. Kemudian, Mamithil Al-Imam Al-Qutub Al-Syarif Abdullah bin Abi Bakr Al-Idrus Ba'alawi. Begitu juga, misal, akan Al-Imam Al-Qutub Al-Syarif Al-Habib Abdullah bin Abi Bakr Al-Idrus Ba'alawi. Yang pertama, yang lukiba, yang dilakopi dengan akan Al-Idrus. Al-Habib Abdullah bin Abi Bakr bin Abdurrahman. Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakr As-Sakran bin Abdurrahman As-Sakaf Ba'alawi. Itu beliau juga dikatakan tufiya walahu 54 sanah. Nah, meninggal usianya 54 tahun. Kalau Imam Ghazali tadi meninggal di usia 55 tahun. Di mana Al-Imam Al-Ghazali itu lahir tahun 450 Hijriah dan meninggal tahun 505. 450 Hijriah lahirnya Imam Ghazali dan meninggal 505. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus tadi itu lahir tahun 811 Hijriah dan meninggal tahun 865. Pendek 54 tahun. Kemudian juga Mamithil Al-Imam An-Nawawi. Begitu juga akan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi fa'innahu tufiya wa sinnuhu dunal 50. Imam Nawawi meninggal usianya di bawah 50 tahun. Riwayat menyebutkan bahwasanya Imam An-Nawawi lahir tahun 631 dan meninggal di tahun 676. Tahun 676. Jadi kurang lebih sekitar 45 tahun. Itu umurnya Al-Imam An-Nawawi ketika wafat. Lahir 631 dan meninggal wafat 676. Tapi 45 tahun. 45 tahun. Nah, tapi sudah keberkahannya itu begitu luar biasa. Itu Imam An-Nawawi. Wa mithal al-Imam Al-Khalifatus Salih Umar bin Abdul Aziz. Begitu juga misal seorang imam Al-Khalifatus Salih, seorang khalifah pemimpin yang saleh yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tufiya wa sinhu dunal 40. Meninggal itu usianya di bawah 40 tahun. Lahir tahun 61 dan meninggal tahun 101. Jadi cuman 40 tahun. Nah, sampai 40 tahun, 61 dan meninggal tahun 101. Tapi 40 tahun. Meninggal itu akan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Wa ghairi haula minal a'immah katsir, dan selain mereka daripada para imam-imam itu banyak juga. Yang pendek umurnya tapi berkahnya luar biasa. Lam tatul a'maruhum, yang tidak panjang umurnya. Wa qad nasharat lahum minal khairat wa jarat ala aidihim minal barakat ma'amma fil biladi wal ibad. Tapi pendek umurnya akan tetapi telah menyebar daripada akan kebaikan-kebaikan dan mengalir di tangan-tangan mereka daripada keberkahan-keberkahan yang itu menyeluruh ke seluruh daripada akan al-bilad, negeri, wal ibad, dan juga ke seluruh daripada hamba. Nafa'allahu bihimul hadir wal bad, yang Allah menjadikan manfaat dengan perantara mereka, yang mereka ini al-hadir wal bad, penduduk kota maupun juga penduduk desa. Semuanya. Bukan hanya di tempat asal mereka masing-masing, tapi menyebar keberkahan itu ke seluruh daripada negeri. Enggak, kita di Indonesia ini kan keberkahan daripada mereka haula'il a'immah tadi itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan semua orang, baik orang Arab maupun orang Ajam, merasakan daripada manfaat kebaikan dari mereka para al-a'immah tersebut. Padahal kembali lagi umurnya pendek, tapi keberkahannya begitu luar biasa. Kita tinggal balik kepada diri kita sendiri. Yang usia kita saat ini itu lebih daripada usia-usia mereka. Rata-rata meninggal usia 50 tahun,
Nah, ada yang meninggal di usia 40 tahun, tapi memberikan manfaat yang begitu luar biasa. Pertanyaannya, kita inilah, yang sudah kadang sampai 60 tahun, 70 tahun, apa yang apa kebaikan yang kita berikan kasarnya. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kepada akan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, maka mesti untuk kita mengintrospeksi diri kita dan mengejar ketertinggalan dan menutupi daripada kekurangan-kekurangan hingga umur kita ini menjadi umur yang barakah, menjadi umur yang menjadi akan umur yang menjadikan kebaikan untuk kita di dunia dan juga akhirat. Baik. Jadi wadzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dan itu adalah merupakan karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Oh, saya ingin seperti mereka. Iya, mereka orang-orang hebat. Nah, saya apaan? Ya. Saya mah anak kemarin sore. Saya mah orang bodoh dan sebagainya. Al-mu'ti bagi. Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan keberkahan, karunia, taufik, hidayah, inayah kepada mereka. Para al-aimah tersebut bagi kekal abadi selama-lamanya. Dan seperti halnya Allah memberikan karunia kepada mereka, mungkin juga untuk Allah memberikan karunia-Nya kepada kita dengan karunia yang sama. Intinya adalah bagaimana untuk kita berusaha meniru, meneladani, mengikuti jejak langkah mereka hingga kita mendapatkan daripada kemuliaan, mendapatkan daripada keutamaan, mendapatkan daripada akan kenikmatan, mendapatkan karunia seperti akan apa yang Allah berikan kepada mereka. Penting ada usaha, bukan cuma ngarep. Kalau ngarep berarti ngipi di siang bolong. Nah, nggak kerja tapi pengennya sugih. Nggak tahu hatus tapi pengennya ganteng. Itu rumah. Saya mau jadi kayak orang alim kayak fulan, tapi nggak tahu belajar, nggak tahu ngaji. Saya pengen jadi kayak wali fulan, pengen makan yang tinggi tapi nggak tahu tahajud atau qiyamul lail, nggak tahu daripada amal saleh yang ngipi. Maka undur ila bidayah syekh wala tandur ila nihayati. Perhatikan, lihat itu mereka para al-a'immah tadi itu. Bagaimana usaha mereka, bagaimana mujahadahnya mereka untuk bertakarrub kepada Allah. Hingga mereka mencapai puncak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tadi itu. Nah, itu yang mesti kita tiru, mesti itu kita teladani, mesti itu yang kita ikuti. Ya, halnya. Wa hadhil ummah al-Muhammadiyah 'azimatul barakah. Dan umat Muhammad ini, kita ini, umatnya Kanjeng Nabi ini, sangat besar keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Walaha minallah makanah laisat li ghairiha minal umami. Dan umat Kanjeng Nabi Muhammad ini memiliki kedudukan yang tidaklah dimiliki oleh umat-umat yang lain. Walaha, dan bagi mereka umat Kanjeng Nabi minallah dari Allah makanah, kedudukan laisa li ghairiha, yang tidak terdapat untuk selainnya minal umami, daripada umat-umat terdahulu, dari umat-umat yang lain. Wahya bi asriha kasiratil a'mar wal muddah. Dan umat Nabi Muhammad ini secara keseluruhan pendek umurnya, pendek masanya, singkat akan masanya, bin nisbah ila ghairiha minal umamil madiyah, dibandingkan dengan umur umat-umat yang terdahulu, kama taqaddamatil isyaratu ila dzalik, seperti yang sebelumnya sudah dibahas bagaimana umat Kanjeng Nabi menjadi akan umat yang paling singkat, paling pendek umurnya, tapi keberkahan yang melebihi daripada umat-umat yang lain. Umat yang lain umurnya ribuan tahun, ratusan sampai ribuan tahun. Umurnya umatnya Kanjeng Nabi mentok-mentoknya kebanyakan di antara 60 sampai 70, seperti yang sudah kita bahas. Tapi barokah yang Allah berikan kepada kita umat Kanjeng Nabi ini begitu luar biasa dibandingkan dengan akan umat terdahulu. Singkat, pendek umurnya, tapi kebaikannya, keutamaannya tidak kalah dengan umat-umat Nabi terdahulu yang diberikan akan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum, umat Kanjeng Nabi. Dan di dalam umat Kanjeng Nabi ini ada beberapa yang lebih diberikan akan keberkahan melebihi daripada yang lainnya. Dan kita mengharapkan itu daripada akan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap urusan, di setiap perkara, di setiap daripada akan hal kita di dalam kehidupan dunia ini, lebih-lebih nanti di dalam kehidupan akhirat. Kemudian, thumma inna akhira hadzal umri alladhi huwal kibar an yamradal insanu fayamut. Kemudian
akhir penghujung umur ini, kehidupan dunia itu, alladzi huwal kibaru, yaitu adalah usia sepuh ini, an yamradal insanu fayamut. Seorang manusia mengalami sakit yang kemudian dia mati. Nah, kemudian akhir daripada kehidupan dunia, yaitu atau akhir daripada umur, yaitu masa sepuh, seseorang manusia akan sakit yang kemudian dia akan mati. Hadza wal ghalib, dan ini umumnya, ini kebanyakannya. Au yamutu min ghairi maradin, atau mati tanpa sakit dahulu. Umumnya, kebanyakannya, usia ketika orang sudah memasuki usia tua, sudah di penghujung umur, dia akan sakit dan kemudian meninggal. Atau juga ada, itu umumnya, atau juga ada yang meninggal tanpa sakit terlebih dahulu. Wadzalika nadir, tapi itu jarang. Wa huwa ma'a nudratihi waqi'. Tapi meskipun jarang, banyak terjadi. Meskipun dikatakan jarang, tapi banyak akan yang orang meninggal tanpa sakit terlebih dahulu. Memang kebanyakannya didahului sakit. Jarang-jarang yang tanpa sakit, tapi masih jarang. Persentasenya ya banyak, jumlahnya ya juga banyak, dan memang kenyataan terjadi. Dikatakan jarang itu, wa innama nudratuhu bin nisbah ila ghalabah man yamutu an maradin. Dikatakan jarang itu kalau dibandingkan, ketika dibandingkan dengan orang yang meninggal yang didahului dengan sakit. Lah, kalau dibandingkan dengan yang sakit dulu baru mati, maka yang mati langsung tanpa sakit itu memang jumlahnya jarang, sedikit, langka. Tapi meskipun langka, ya ada saja, dan dikatakan sedikit pun ya sebetulnya ya banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan yang sakit dulu, nah ini maka terlihat sedikit. Qala hujjatul Islam. Berkata akan al-Imam Hujjatul Islam, ay al-Imam Al-Ghazali, fi athna'i kalam fi athna'i kalam dzakarahu fil ihya fil ihtiraz min tul al-amal wa nisyani qurb al-ajal. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di pertengahan akan pembahasan yang disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya Al-Ihya terkait al-ihtiraz min tul al-amali, berjaga atau menjaga diri daripada panjang angan-angan, manisyani qurbil ajal, dan lupa dekatnya ajal. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali? Fa in qulta fa innal mauta fil akthari la yakun illa an maradin wa kallaman yakunu faj'atan fa'lam anna al-mauta qad yakunu faj'ah. Nah, Imam Ghazali mengatakan, kalau engkau mengatakan fa in qulta, kalau engkau mengatakan fa innal mauta fil akthar, bahwasanya kematian itu keseringannya, kebanyakannya, la yakunu illa an maradin, tidaklah terjadi kecuali dari sebab sakit. Wa kalla, dan jarang-jarang, ma yakunu faj'ah, yang matinya itu secara mendadak. Kalau engkau mengatakan seperti itu, kalau engkau berpikiran seperti itu, maka fa'alam, ketahuilah, annal mauta qad yakunu faj'atan. Kematian itu bisa jadi terkadang dia datang faj'ah, secara tiba-tiba, secara mendadak. Fa'ilam tamut faj'atan, kalaupun engkau tidak meninggal secara tiba-tiba, secara mendadak, fa'innal marada la yakunu illa faj'ah, maka penyakit itu datangnya juga secara mendadak. Matinya yang mendadak, ya sakitnya mendadak. Dan ketika orang sakit, wa idza maridta, dan apabila engkau sakit, ajasta 'anil a'malis salihah, engkau tidak akan mampu untuk melakukan daripada amal saleh, allati hiya zadul akhirah, yang itu merupakan bekal untuk kehidupan akhirat. Nah, di sini yang kita garis bawahi adalah Imam Ghazali mengatakan, innal mauta qad yakunu faj'ah. Mati itu bisa jadi datang secara tiba-tiba, mendadak. Kalau tidak matinya yang mendadak, ya sakitnya mendadak. Siapa orang yang untuk sakitnya itu direncanakan? Oh, saya minggu depan mau izin. Kenapa? Karena minggu depan saya mau sakit. Nah, itu nanti
Oh, saya minggu depan mau izin, kenapa? Karena minggu depan misal katakan saya mau mati. Nah, apa sih iso? Nggak ada yang tahu. Kalau enggak kematian itu didahului dengan sakit parah, kemudian meninggal, ada yang meninggalnya tanpa sakit, moro-moro dia meninggal. Loh, mas semalam saya sudah, semalam masih saya ngobrol, semalam masih saya kongko, masih guyon, enggak ada apa-apa, sehat, seger, buger. Lah kok pagi-paginya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah fulan ibn fulan. Oh, iya. Moro-moro ya. Padahal kan apa-apa lho, sehat, seger, buger, bendina olahraga. Wah, gowes, mungir-mungir saat donat-doni kok moro meninggal ya. Jadi, kalaupun tadi itu, kalaupun kematian itu tidak datang secara mendadak, ya sakitnya mendadak. Sakit moro-moro kan loro. Winginane sik enak saiki kok ngelundasku ya. Remek kabeh awakku kan moro-moro. Gak paham ya apa ono apa? Kena apa? Karo moro-moro kok. Nah, kok moro-moro kok ndasku ngeluh. Padahal aku gak mangan pedus ya. Padahal aku gak mangan sate, padahal aku ya gak mangan jeroan tapi mbok awakku remek kabeh ngelundasku dan lain sebagainya. Namanya apa namanya? Kalau enggak mati ya penyakit sangat mendadak. Maka sudah sepatutnya kita itu bersiap diri di dalam menyambut kematian tadi itu yang tidak tahu kapan datangnya. Maka itu pentingnya kan kisaril amal. Pentingnya untuk memendekkan angan-angan dan menghindar daripada tulul amal. Dan itu nanti akan dibahas oleh beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dan akhiran ada satu fadilah daripada ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim yang mana dikatakan disebutkan siapa akan orang yang ketika hendak tidur membaca basmalah 21 kali, maka amin amin mautil faj'ah. Maka dia terselamatkan, terlindungi daripada kematian yang mendadak. Satu. Kemudian yang kedua, wa amina minasyaitan. Dan dia terlindungi, terselamatkan daripada gangguan syaitan. Dan yang ketiga, amin baituhu minal as-sariqah. Dan rumahnya terlindungi, terselamatkan, teramankan daripada pencurian. Ini fadilah keutamaan mengucap basmalah ketika hendak tidur sebanyak 21 kali. Nah, salah satunya di sini seperti pembahasan kita adalah amina min mautil faj'ah, dia terselamatkan, terlindungi daripada kematian yang mendadak alias malam itu terhindar daripada akan hal tersebut. Maka ini satu fadilah, satu keutamaan yang baik, yang bagus untuk kita selalu amalkan karena ringkas, singkat, pendek, namun fadilahnya begitu luar biasa. Yang semoga kita semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan kepada Allah dan juga akan Rasulnya, serta kita diberikan akan hidayah, inayah, taufik untuk selalu takwa taat kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat hingga akhir hayat kita dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. إلهنا أسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. إلهنا أسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا.